yang semuanya itu Allah berikan kepada kita tidak lain, Allah hanya meminta kepada kita agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka dengan datangnya bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kemudian duduk dalam majlis kajian ilmu agama, maka mudah-mudahan itu semua dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan harapannya nikmat tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bab tentang kapan seorang bayi, seorang anak diperintah untuk sholat. Sebelumnya sudah kita bahas, hanya ada beberapa tambahan mungkin yang akan kita sampaikan pada hari ini. Dalam pertemuan sebelumnya kita membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'sin. Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kepada kita agar kita memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, untuk mengerjakan sholat. Kapan? Ketika mereka umur 7 tahun. 7 tahun diarahkan untuk dia mengerjakan daripada ataupun dikenalkan tentang kewajiban sholat. Kemudian ketika sudah sampai umur 10 tahun, maka anak itu jika tidak melakukan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka hendaknya kita berikan kepadanya pukulan sebagai peringatan dan juga sebagai tadris, pembelajaran, agar anak itu menganggap penting perihal daripada sholat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa farraqu bainahum fil madaji. Perintah selanjutnya yaitu pisahkan mereka dalam tempat tidur, ya. Kalau kita punya anak, terutama anak perempuan, anak laki dan perempuan misalnya, kita punya sepasang, maka ketika sudah 10 tahun perintahnya untuk memisahkan mereka di dalam tempat tidur mereka. Artinya dipisah ranjangnya. Kalau kita punya ranjangan gitu. Kalau enggak ya dipisah, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Jangan dicampur. Maka di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama masalah pukulan. Memberikan pukulan kepada anak. Maka alim ulama sepakat di sini untuk masalah memberikan pukulan, hendaknya ada beberapa perkara yang harus kita jaga. Yang pertama, pukulan tersebut jangan sampai melukai anak, ya. Jadi kita memang mukulnya itu dengan apa? Dengan keadaan sadar, li ta'lim, untuk memberikan pelajaran. Jangan dalam keadaan emosi kan gitu. Kalau emosi bisa luka, ya. Kemudian juga kita memukulnya itu jangan sampai terjadi patah tulang ataupun giginya patah, ya. Dan juga usahakan sebisa mungkin menghindari daripada memukul bagian wajah, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk memukul di bagian wajah, karena wajah ini adalah anggota tubuh manusia yang terhormat. Kemudian hendaknya kalau kita mau mukul, pukul punggung ataupun pundaknya, ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita memukul jangan lebih daripada 10 kali. Tapi pendapat yang lain boleh lebih daripada 10, bahkan sampai 80 kali dalam satu pendapat, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita harus ingat, pukulan ini bukan tujuan, ya. Tujuannya itu adalah apa? Agar dia melaksanakan daripada kewajiban sholat itu. Maka tujuannya ini untuk taklim,
untuk pembelajaran dan juga untuk peringatan, maka kita perlu mengontrol daripada pukulan tersebut. Yang terpenting jangan sampai anak ini terlalu keras kita pukul sehingga nanti mentalnya kurang kan gitu. Sehingga nanti mentalnya kurang ketika dia dewasa. Maka untuk masalah pukulan ini, di sini alim ulama telah memberikan daripada batasan-batasannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala merahmati ya seorang ataupun merahmati rumah yang di dalamnya terpajang rotan ataupun kayu untuk memukul. Ya, jangan dibiarin aja tuh ya. Kadang kita kan sekarang nih anak tuh disayang dari kecil sayang terus dimanja-manja. Kalau nggak bapaknya yang nyayang, ibunya yang nyayang kan gitu ya. Beda-beda aja tuh ya. Kalau dua-duanya keras ya udah berarti itu nasib anak tersebut kan gitu. Nah, tapi kalau kita manja terus tuh anak, bahaya nanti kalau sudah besarnya. Nanti kita lepas dari kecil yang gak terbiasa kita marahin, ketika dia sudah dewasa kita marahin, maka hatinya ini akan apa? Akan patah, hancur ya, sehingga dia berani ngelawan. Karena dari kecilnya gak biasa. Sudah kita jelaskan seperti apa? Seperti ranting, seekor sebuah ranting kayu ya. Kayu itu kalau masih kecil, tanaman pohon kalau dia miring, maka dari kecil dibantu diikat dengan bambu misalnya kan, biar lurus, maka kedepannya akan lurus. Tapi kalau sudah besar, sudah mencong, dilurusin nggak bisa dilurusin, tapi akan patah. Maka di sini perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu wafarraqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka di dalam masalah daripada ranjang ataupun tempat tidur. Jadi tempat tidurnya itu harus dipisah. Maka di sini apa kaitannya? Dalam ilmu fikih, batasan balik itu ketika anak berusia 15 tahun ya. Kalau melalui umur, maka tamamu khamsa asyra sanah, sampai sempurna umurnya 15 tahun. Laki-laki maupun perempuan sudah sampai umur 15 tahun, berarti dia sudah balik kan gitu. Kemudian tanda selanjutnya, kalau laki-laki dia mimpi ya, mimpi indah ketemu bidadari di dalam tidurnya, kemudian keluar daripada cairan atau biasa kita sebut air sperma kan gitu, maka laki-laki ini berarti sudah balik. Kapan itu terjadi? Umumnya ketika seorang laki-laki berusia daripada 9 tahun ya enggak? Umumnya ketika laki-laki berusia daripada 9 tahun. Jadi kalau dia mimpi, anak kita tuh misalnya udah mimpi umur 9 tahun, berarti dia sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia tertaklif untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat. Kemudian kalau perempuan, dia tanda-tandanya juga sama, mimpi indah ya. Mimpi indah di dalam mimpinya dan sampai keluar yang namanya air sperma. Kalau dia mimpi nggak keluar air itu, berarti nggak wajib mandi gitu ya. Misalnya kita nih tidur mimpi ketemu bidadari ya, entah bidadarinya siapa gitu kan, kemudian kita nggak keluar daripada air mandinya, bangun tidur pegang celana ataupun sarungnya nggak basah, berarti kita nggak wajib untuk mandi kan gitu. Nah di sini dalam masalah anak perempuan, laki-laki dia bisa mimpi juga. Kalau sudah keluar air mani tersebut, biasa umur 9 tahun berarti dia sudah balik. Namun untuk perempuan ada tambahan lagi, yaitu keluar daripada darah haid ya. Itu juga salah satu daripada tanda-tanda perempuan masuk daripada usia balik. Maka di sini apa kaitannya dengan memisahkan tempat ranjang?
Di sini alim ulama membahas dalam masalah aurat, ya Pak ya. Masalah aurat. Jadi aurat itu apa? Aurat itu kalau secara bahasa adalah sesuatu yang tidak enak untuk dipandang, ataupun satu celah ya, yang manusia jika mandang itu maka kurang bagus untuk dilihat. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara ilmu fikih ya, aurat itu adalah apa? Bagian-bagian tubuh manusia, bagian-bagian tubuh manusia yang wajib ditutup ya, yang wajib ditutupi dengan syarat-syarat yang tertentu. Karena bila itu aurat dibiarkan terbuka, tidak ditutup, maka konsekuensinya tidak enak dipandang. Bahkan yang memandangnya bisa menjadi dosa. Bahkan kalau aurat itu dibiarkan terbuka, misalnya terjadi pada wanita, maka perbuatan tersebut dapat mengundang suatu perbuatan kejahatan ataupun fahisyah, perbuatan keji. Jadi kalau secara ilmu fikihnya seperti itu. Jadi wajib itu aurat itu untuk ditutupi, bagian-bagian yang wajib untuk ditutupi. Dan di sini juga ada keterangan Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab fikih beliau, Fikih 4 Mazhab, dalam jilid 1, beliau menegaskan bahwasannya wajib bagi kaum muslimin maupun muslimat yang sudah mukallaf, berarti dia sudah balik. Untuk apa? Untuk menutup daripada auratnya. Itu wajib, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu definisi daripada aurat ya, dan juga kewajiban. Kata Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih 4 mazhabnya, belum mengatakan wajib bagi seseorang muslim dan muslimat untuk menutup daripada auratnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sekarang kita harus tahu batasan-batasan aurat itu di mana saja, sampai mana saja. Di sini dijelaskan al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4 ya. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratul rajuli mutlaqon. Yang pertama auratnya laki-laki. Baik laki-laki itu manusia yang merdeka, laki-laki yang merdeka, ataupun laki-laki yang budak. Baik itu fis sholah, di dalam sholat, ataupun di luar sholat. Sampai mana batas auratnya? Ma bainas surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Nah, kita di sini sebagian besar laki-laki ya. Baik budak laki-laki ataupun laki-laki merdeka, auratnya itu di dalam sholat maupun di luar sholat antara pusar dan lutut. Kalau tadi misalnya ada orang sholat subuh ya, kemudian dia menggunakan sarung saja, dia tutup pusarnya sama lututnya, sah nggak sholatnya? Sah ya. Karena itu sudah menutup daripada aurat. Bahkan pusar dan lutut itu bukan aurat ya. Pusar dan lututnya itu bukan termasuk aurat. Kan auratnya apa yang ada di antara keduanya, kan seperti itu. Tapi ada kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal yang dia tidak akan sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal tersebut menjadi hukumnya wajib. Mohon maaf, misalnya kita pakai kaos ketutupan, itu pusar kita ya, pusarnya ketutupan. Pakai celana pendek ya, kan kata Pak Ustadz katanya dalam kajian dibilangnya apa namanya, lutut itu bukan aurat, ya udah dia pakai di atas lutut. Berarti kan kalau lutut bukan aurat, yang diantaranya berarti paha itu ya, paha itu kan. Nah kalau kita pakai pas, misalnya kita ngegoes sepeda ya, ataupun kita jalan duduk, kira-kira tersingkap nggak itu? Tersingkap kan? Kelihatan itu sebagian daripada paha kita.
maka kalau kita kelihatan paha kita ini, kita termasuk membuka aurat. Kata ulama, membuka aurat itu dosanya minal kabair, termasuk dosa besar. Makanya turis-turis itu nggak banyak omong dia dakwahnya, Pak. Ya, nggak banyak omong. Kalau kita ke Bali, ke pantai-pantai di Lombok, di mana tuh udah dia cukup jalan aja. Yang cowoknya pakai celana segitu, yang perempuannya pakai baju segitu, ya udah. Ya. Padahal itu dosa jariah. Kita juga nih sebagai umat Islam, kita sudah tahu sekarang batasan aurat laki-laki itu mabaina surah wa rukbah. Maka kalau kita misalnya olahraga ataupun dalam keadaan santai, ya, itu hendaknya kita tetap menutupi bagian pusar kita dan lutut kita. Maka amannya bagaimana? Pakai celana yang lebih daripada lutut. Misalnya kita mau olahraga, ya kan, main futsal, main bola apa kan gitu, celananya segitu, ya kan. Kemudian pakai kaos kaki yang agak panjang misalnya kan gitu, kan nggak apa-apa, kan bukan pemain bola beneran kita kan gitu kan. Karena apa? Karena itu termasuk aurat. Ini dalam sholat maupun di luar sholat. Itu bagi laki-laki. Kemudian wal amati fis shalah ma baina surrah wa rukbah. Amat itu budak perempuan. Budak perempuan juga, kalau sekarang nggak ada budak, tapi perbudakan masih ada, ya. Kalau budak itu dapatnya dengan sebab perang antara kaum muslimin dan kaum kufar. Maka auratnya itu ma baina surrah wa rukbah, sama antara pusar dan rukbah, antara lutut dan juga pusar. Itu di dalam sholat. Kemudian selanjutnya wa auratul hurrati fus shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Auratnya seorang perempuan yang merdeka, ya. Kalau tadi perempuan yang budak. Perempuan yang merdeka di dalam sholatnya itu seluruh badannya dia, seluruh badannya, masih wal wajhi wal kaffaini, selain daripada wajah dan kedua telapak tangan, itu enggak aurat, ya kan. Itu perempuan yang merdeka. Istri-istri kita, anak perempuan kita, wanita-wanita muslim dan muslimat, ya, di dalam sholatnya seperti itu. Kemudian wa auratul hurrati wal amat indal ajanib jami'ul badan wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrah wa rukbah. Ini pendapat yang paling kuat nih. Auratnya wanita yang merdeka dan perempuan budak, wanita budak, indal ajanib, ketika dia berada di samping orang asing. Maksudnya orang asing bukan bule, ya, orang selain mahram dia. Berarti kalau selain mahram itu boleh dinikahi gitu. Dia boleh menikah dengan orang tersebut. Auratnya sampai mana? Jami'ul badan, seluruh badannya. Ini di luar sholat, ya. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi umumnya ulama sepakat aurat perempuan ketika dia di luar sholat dan ketika di sisi orang-orang yang bukan termasuk mahram, maka auratnya itu sama seperti di dalam sholat, masih wal wajhi wal kafain, di antara wajah dan juga telapak tangan. Ya. Kemudian wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah war rukbah. Ketika wanita tadi berada di sisi mahram. Jadi mahram itu siapa? Mahram itu adalah man la yajuzu lahu munakahatuha. Mahram itu adalah seorang yang enggak boleh kita nikahi, ya. Itu namanya mahram. Kita sering bilangnya muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, itu yang sedang umroh, ya, pakai pakaian ihram. Nah, itu namanya muhrim. Kalau mahram itu artinya yang diharamkan, maksudnya diharam untuk dinikahi. Nah, kalau di sisi mereka auratnya perempuan yang merdeka dan juga budak yang merdeka, dan juga ketika dia berada di kalangan wanita, maka auratnya itu mabaina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut, ya. Misalnya sama-sama wanita lagi ngumpul, nggak apa-apa buka kerudungnya, ya.
Nanti kita bahas juga habis ini masalah mahram itu siapa saja ya. Misalnya ketika dengan orang tuanya kan gitu, ataupun ibu mertua ataupun bapak mertua. Kalau perempuan misalnya di samping bapak mertua dia buka daripada kerudungnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena auratnya itu batasannya antara surroh dan rukbah, antara pusar dan lutut kan gitu. Dan juga ketika dia berada di kalangan wanita, sesama wanita. Cuman sekarang yang perlu kita perhatikan, kadang benar ya nggak, jilbab sama dia dilepas kan nggak apa-apa kelihatan, karena auratnya itu antara lutut dan antara pusar dan lutut. Berarti rambutnya bukan aurat ya enggak. Dan di atasnya juga enggak, tapi untuk pantasnya biasa ditutupin ya enggak. Paling yang kelihatan rambut. Nah, kadang rambutnya ketutupan ya, bener rambutnya, tapi celananya kadang ya, celananya keangkat sampai pahanya kelihatan. Sama-sama ibu-ibu misalnya yang ngobrol gitu kan, lagi ngerujak misalnya kan gitu ya kan, nggak ada bapak nih pada dibuka celananya kan gitu, celana panjang misalnya terbuka, pakai celana pendek sampai kelihatan daripada pahanya. Nah ini salah ya enggak, karena itu termasuk aurat. Batasannya bainas surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, seperti itu. Maka di sini tadi disebut ingda maharimiha, di sisi daripada mahram. Maka sekarang kita akan sedikit membahas tentang masalah mahram. Mahram itu siapa? Mahram itu tadi sudah kita jelaskan, man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bid bi qarabatin aw radha'in aw sihriyatin. Mahram itu adalah orang yang enggak boleh kita nikahi ya selamanya, karena sebab adanya hubungan kerabat ataupun nasab, ataupun dengan sebab persusuan, ataupun dengan sebab pernikahan. Itu namanya mahram. Kalau misalnya kita laki-laki, di dalam An-Nisa itu jelas kan, di ayat 23 ya, 22 23 itu jelas, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum ya kan, wa nisaikum allati dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ila akhiril ayat. Itu disebutkan tentang mahram ya. Di situ yang disebutkannya perempuan ya. Berarti laki-laki haram menikahi perempuan-perempuan yang disebut di situ gitu. Kalau misalnya untuk perempuan bagaimana? Tinggal diganti saja, tinggal diganti. Kita posisinya sebagai perempuan, kemudian yang diharamkannya itu adalah laki-laki. Maka di sini mahram itu terbagi menjadi dua ya. Mahram terbagi menjadi dua. Ada mahram muaqqat dan mahram muabbad. Mahram muaqqat itu adalah dia haram, perempuan yang haram kita nikahi, tapi ada masa dia haram kita nikahi, ada masa dia boleh kita nikahi. Jadi nggak selamanya dia bisa nggak selamanya dia tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram muaqqat. Muaqqat kan artinya di waktu ya. Nah yang kedua yaitu mahram muabbad. Kalau mahram muabbad ini selamanya sampai mati, maka wanita-wanita itu ya, kalau bagi kita wanita-wanita itu berarti selamanya haram untuk kita nikahi. Kalau bagi perempuan berarti dirinya haram dinikahi oleh laki-laki itu. Nah, tinggal dibalik saja nanti kalau wanitanya. Kalau mahram muabbad di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama bil qarabah dengan nasab. Yang kedua tadi bil rodoah dengan susuan. Kemudian yang ketiga bil musoharah dengan pernikahan, dengan sebab pernikahan. Sekarang kita bahas tentang masalah mahram muaqqat ya. Wanita, kalau bagi kita wanita yang haram kita nikahi tapi nggak selamanya. Siapa saja? Yang pertama yaitu ipar ya, saudara ipar, kakak ipar ataupun adik ipar. Siapa ipar? Misalnya saya punya istri ya, istri saya punya adik ataupun kakak perempuan ya.
Itu namanya ipar. Ipar itu ketika saya masih menjadi istri yang sah dengan menjadi suami yang sah bagi istri saya, maka ketika itu ipar saya haram untuk saya nikahi karena dia mahram. Tapi ketika ipar saya mati, istri saya misalnya meninggal kan gitu, ataupun bercerai saya dengan istri saya misalnya kan gitu, maka ipar tadi ya yang tadinya haram dinikahi boleh untuk kita nikahi, ya enggak? Makanya ada istilah tuh biasa kalau kita di Indonesia ada turun ranjang, ada naik ranjang, itu maksudnya ipar kan gitu. Yang nggak bolehnya apa? Nggak boleh mengumpulkan ya dua saudara dalam satu pernikahan, itu nggak boleh ya. Kakaknya diambil, adiknya juga kita embat kan nggak boleh. Serakah, tunggu mati dulu, kalau nggak dicerain dulu ya. Kadang kita nikah sama kakaknya, dilihat ternyata adiknya lebih cakep kan gitu. Tunggu mati dulu kan gitu ya. Tunggu mati dulu, nggak boleh langsung ya disamakan berdua langsung dalam satu pernikahan, tidak boleh. Kemudian ya, tapi itu mahram muaqqat ya enggak? Mahram muaqqat. Maka tadi kita bilang kalau istri kita meninggal kemudian kita nikah dengan adik perempuannya ataupun kakaknya yang perempuan, maka itu boleh. Kemudian yang kedua yaitu istrinya paman. Istrinya paman, gampangnya iparnya orang tua kita ya. Kita punya orang tua ya enggak? Kita punya orang tua, misalnya kita punya bapak ataupun kita punya ibu ya. Nah di situ ada paman kita yang saudara dengan bapak kita, itu paman yang laki-laki, bukan yang istrinya gitu ya enggak? Bukan istrinya. Maka kita nggak boleh nih ya kan, sudah nikah dengan keponakannya ya enggak, kalau dari dia kan berarti keponakannya kita ambil kan gitu, kemudian kita nikahin lagi tantenya, itu nggak boleh gitu ya enggak. Nggak boleh. Tapi kapan itu nggak bolehnya? Tadi muaqqat, ada waktunya, dia bukan mahram mu'abbad. Sedikit kita sampaikan, kalau mahram itu muaqqat maka berlaku masalah aurat itu berlaku ya enggak? Masalah aurat itu berlaku. Berarti misalnya kita laki-laki ketika kita ketemu daripada istrinya paman kita gitu kan ya, istrinya paman kita itu teranggap orang lain. Jadi kalau kita bersentuhan maka wudhu kita batal kan gitu ya enggak. Kalau dia nggak pakai jilbab ketika ketemu kita, berarti dia juga membuka aurat. Kita juga yang melihat, berarti kita melihat daripada aurat, dosa kan gitu. Ataupun di sini suaminya tante ya, keponakan sama tante, ataupun om ipar, misalnya kita perempuan gitu kan, kita punya orang tua kita punya saudara perempuan gitu. Nah suaminya dia itu sama kita yang perempuan itu kan dia om berarti kan. Nah itu termasuk mahram muaqqat. Boleh nggak nikah? Boleh. Tapi kita harus selesai dulu ya enggak. Kita sebagai keponakan udah nggak nikah lagi ya, dengan keponakannya tadi baru kita boleh nikah ya kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wanita yang dalam masa iddah, dalam tolak satu ataupun tolak dua. Kalau ada wanita misalnya dicerai sama suaminya, misalnya baru jatuh tolak satu ya enggak, yang baru jatuhnya talak satu ya. Kalau talak satu itu kan masih ada iddah. Iddah itu apa? Masa penungguan, penantian seorang wanita. Jadi ketika masa itu dia nggak boleh diganggu. Ada laki-laki yang mau meminangnya nggak boleh gitu kan? Karena apa? Di situ hikmahnya salah satunya untuk menyucikan daripada dirinya. Dilihat kalau talak satu itu masa sucinya 3 kali sucian.
ya enggak, dihitungnya ketika masa suci gitu kan, dihitungnya ketika masa suci. Dia menjumpai masa suci 3 kali, berarti tolaknya selesai. Maksudnya apa nih? Dilihat, maksudnya selama 3 sucian ini kira-kira ada nggak indikasi dia hamil atau tidak, kan gitu. Kalau nggak ada masa iddah, bahaya, nanti bisa bercampur, daripada air mani kita itu bisa bercampur kan gitu. Ini anak-anak siapa nih, kan bingung. Makanya disuruh ada masa iddah dulu. Kalau dicerai itu 3 quru. Kalau ditinggal istri, ditinggal daripada suaminya, berarti itu 4 bulan lewat 10 hari. 4 bulan ditambah 10 hari. Maka wanita yang masih dalam keadaan ditolak roj'i namanya. Tolak roj'i itu tolak bisa dikembalikan lagi gitu. Kalau tolak bain itu kan nggak boleh. Kalau udah jatuh talak 3, kita mau nikah dengan istri kita, ya, itu tidak boleh langsung menikah, tapi harus ada namanya muhalil, penengah-nengah. Istri kita harus nikah dulu dengan orang lain, kemudian nikahnya nikah sah, ada hubungan badan, kemudian dicerai lagi sama suaminya itu. Setelah masa iddahnya habis, baru kita bisa masuk. Itu namanya tolak bain. Kalau tolak roj'i, ya, dalam masa 3 quru ini kita kembalikan lagi pernikahan kita, saya rujuk lagi, saya kembalikan pernikahan kita ke semula, misalnya kita ucap begitu, berarti pernikahan itu sudah sah lagi. Tapi apa konsekuensinya? Berarti kita punya sisa talak 2. Misalnya kita mentalak lagi di waktu yang lain, ya kan? Berarti talak kita sisa 1 lagi. Talak lagi berarti jatuh habis 3. Jadi talak itu mau terpisah dengan waktu. Kan tadi dibilang, Ustadz, masa iddahnya kan belum selesai, sudah saya rujuk. Iya, tetap itu menjatuhkan daripada talak. Talak yang 3 kita miliki itu berkurang. Ataupun misalnya dia kita talak raj'i, ya enggak? Tapi dia tidak kita rojak, ya, tidak kita rujuk sampai 3 kali sucian. Nah, maka ketika sudah masuk 3 kali sucian itu, talaknya kita jadi sempurna. Kita sama dia udah bukan suami istri lagi. Bagaimana untuk mengembalikannya? Nggak bisa dirujuk begitu saja, tapi kita perlu akad nikah baru, ya. Nikah lagi, diulang lagi, panggil saksi, ada wali lagi, bayar mahar lagi, baru nikah kita bisa kembali, kan gitu. Nah, wanita yang dalam keadaan ditalak 1 ataupun 2, berarti kan masih ada kemungkinan dia ini dirujuk sama suaminya. Nggak boleh kita ambil itu si wanita tadi, jadi nggak boleh dilamar, kan gitu. Tapi itu mahram muakkad. Nanti kalau sebabnya sudah hilang, baru boleh kita ambil, kita incer, kemudian kita datangi orang tuanya, ya kan, kemudian kita lamar dan kita nikahi, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu istri orang. Nah, ini istri orang juga nggak boleh, ya. Orang masih punya pernikahan dengan yang lainnya, itu nggak boleh, ya. Kita menikah dengannya, misalnya ada si fulan, taruhlah misalnya siapa, misalnya ada Sulaimah gitu namanya, misalnya nih. Kemudian suaminya pergi meninggalkan dia bertahun-tahun, ditinggal kemana, ke Arab Saudi. Itu kan sering terjadi kasus kan seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ini sudah nggak dinafkahin selama berbulan-bulan, bahkan bukan bulan saja, tahunan udah nggak dinafkahin. Ya, ketemulah, datang pahlawan kan gitu, udah nikah sama gua aja lah daripada ngurusin suami lu yang di sono, katanya kan gitu, nggak bener kan gitu kan. Maka si datangnya tadi itu, orang tadi si pahlawan ke Sulaimah ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia masih istri orang. Walaupun ditinggal bertahun-tahun, ya, selama belum ada ucapan tolak dari si suami, maka ini tetap istri daripada siapa? Istri daripada suami tadi yang pergi itu, ya. Mungkin kalau di di buku nikah itu kan ada, ya, itu harus syaratnya di situ yang sigot taklik itu. Kalau nggak dia nggak menafkahi berapa bulan atau berapa tahun, saya lupa itu, tapi kita harus baca sampai selesai itu. Syaratnya apa? Wanita itu datang ke pengadilan. Nah, diajukan ke pengadilan, baru nanti hakim yang mutus. Kalau diem saja nggak diadukan ke pengadilan, maka selamanya tidak bisa, seperti itu.
Makanya kita kalau punya anak wanita ataupun cucu wanita, benar-benar kita cari selektif Pak ya. Jangan cuma lihat dari hartanya aja, tapi lihat kesolehannya. Kadang yang udah kelihatan soleh aja masih salah kan gitu. Namanya manusia kan gitu. Karena apa itu? Wanita itu ketika sudah dinikahi maka udah lepas. Kita sebagai orang tua aja udah nggak bisa apa-apa lagi kan. Ketika udah ucap angkah tuka kemudian udah qabil tuh, itu udah selesai ya. Sebagai orang tua nggak bisa ngapa-ngapain dia lagi ya. Dia udah milik daripada sepenuhnya milik daripada suaminya. Kayak dulu kan di film Sidul anak sekolah tuh kan ada tuh ya. Sidul ditinggal sama si Sarah ke Belanda tuh, lama tuh, selama 14 tahun apa kalau nggak salah ceritanya. Itu selamanya si Sarah juga di Belanda itu nggak boleh nikah sama orang lain. Kenapa? Karena belum ada kata-kata talak daripada si Sidul. Nah itu. Nah wanita yang kayak tadi itu ya, yang kasusnya kayak tadi itu nggak boleh pahlawan tadi menikahi wanita, karena itu masih istri orang, dia masih mahram muaqqat kan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu suami yang sudah beristri 4 ya. Suami ada seorang laki-laki yang sudah punya istri keempat, istrinya sudah 4. Dia mau nikah lagi ya kan. Berarti kan kalau nikah satu lagi nggak sah. Batasnya kita ini cuma berapa Pak? 4 ya. Tapi itu pun kalau fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak sanggup satu saja kan gitu, daripada nanti kita di akhirat pincang kan jalannya ya. Yang satu aja Masya Allah, mungkin urusan dunianya sudah kita cukupi, tapi agamanya sudah apa belum kan gitu kan, urusan akhiratnya sudah apa belum kan gitu. Nah ini kasusnya ada laki-laki yang dia mau menikah ya. Maka ketika dia menikah, dia udah punya istri 4, kemudian dia mau nikah lagi, dia tahu diceraikan. Maka ketika dia menceraikan daripada istrinya itu, ya enggak? Ketika dia menceraikan istrinya, ya, maka si laki-laki tadi juga enggak boleh langsung menikah lagi, kan gitu. Kenapa? Kalau cerainya itu masih talak 1, talak 2, kan gitu, ya. Maka laki-laki di sini harus ada iddah juga, ya. Perempuan yang tadi juga nggak boleh langsung dinikahin karena masih dalam masa iddah. Si laki-laki juga nggak boleh langsung udah diceraiin abis itu langsung nikah lagi. Kan cerai 1 sisa 3, masuk lagi 1 tambah 4 pas kan gitu. Itu nggak boleh ya. Dia harus apa? Harus nunggu masa iddah istrinya dulu, yang salah satu istri yang dia ceraikan itu udah selesai daripada 3 quru misalnya, baru dia boleh menikah dengan wanita lain. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6 yaitu keponakan dari istri. Misalnya kita tadi mau poligami kan gitu kan ya. Misalnya kita punya istri, kemudian lihat keponakan kan itu. Nah, keponakan ini bukan keponakan kita. Kalau keponakan kita nggak boleh. Kalau keponakan istri boleh. Ada yang cakep nih katanya gitu kan. Misalnya kan. Mau kita nikahin nggak boleh ya. Karena kita masih ada hubungan sama istri kita. Kalau kita sudah bercerai ataupun istri kita sudah mati, boleh kita menikahi daripada keponakan kita. Itu namanya mahram muaqqat. Ataupun sebaliknya bibi juga ya. Bibi dari istri kita, ya enggak? Kita punya bibi, kita punya istri, kemudian bibinya. Nah, itu nggak boleh tuh kita nikahin kan gitu. Berarti kan sama, kita tadi keponakan kemudian mau nikahin bibi, nggak boleh dalam satu pernikahan. Itu mahram muaqqat. Jadi kalau mahram muaqqat itu nggak selamanya. Maka ketika satu pernikahan itu selesai, maka di situ kita boleh masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu mahram mu'abbad ya. Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama dengan nasab, yang kedua dengan pernikahan, yang ketiga dengan sebab rodho'ah, persusuan. Di sini kalau mahram mu'abbad ya, ini nanti kaitannya tadi dengan masalah aurat juga ya Pak ya. Dengan masalah aurat kan gitu, aurat. Kalau mahram mu'abbad dengan sebab nasab
atau kekerabatan itu ada 7. Yang pertama ibu. Misalnya kita laki-laki, ibu kita itu mahram kita selama-lamanya, nggak boleh kita nikahin ibu kita. Ataupun ibunya ibu terus ke atas itu nggak boleh, nenek ya, buyut dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu mahram mu'abbad kita adalah anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dari anak perempuan. Jadi cucu kita gitu. Anak perempuan kita nggak boleh, kemudian juga cucu kita nggak boleh, cicit kita nggak boleh, cicit perempuan itu terus ke bawah itu nggak boleh kan gitu. Misalnya kita punya anak laki-laki ya, dia punya anak perempuan, sama cucu kita dari anak laki-laki nggak boleh, cucu kita dari anak perempuan kita nggak boleh sampai ke bawah terus, itu nggak boleh. Tadi ke atas, ke bawah sekarang. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga yaitu saudara perempuan seayah dan seibu, ataupun seibu saja ataupun seayah saja, itu nggak boleh ya. Saudara perempuan seayah, kita punya saudara kandung ya perempuan, nggak boleh kita nikahin. Ataupun sebaliknya, misalnya kitanya wanita, sayanya wanita, punya saudara laki-laki, nggak boleh. Baik itu seayah ya, seayah saja ataupun seibu saja, apalagi yang kandung. Tapi lain halnya dengan saudara tiri. Nah, ini saudara tiri ya. Beda saudara seayah seibu, beda saudara seayah, beda saudara seibu, beda saudara tiri. Saudara tiri itu siapa? Misalnya bapak kita nikah, bapak kita duda, punya anak kita, ya kan? Nikah dengan janda, dia juga punya anak perempuan. Ya, saya dengan anak perempuan itu namanya saudara tiri. Jadi nikah sama-sama punya, sama-sama bawa anak, anaknya sepasang lagi, bapaknya bawa anak laki, ibunya bawa anak perempuan. Nah, saudara tiri ini boleh nikah ya, saudara tiri ini boleh nikah karena dia orang lain, seperti itu. Kemudian yang nggak boleh itu saudara perempuan ya, yang seayah seibu ataupun sekandung. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ya, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung ataupun tiri ya, jatuhnya keponakan ya, keponakan kan kandung itu, keponakan, tapi keponakannya yang kandung ya Pak ya, bukan keponakan yang orang luar ya. Misalnya saya punya saudara ya kan, saudara saya, abang saya laki-laki, dia punya anak ya, berarti itu kan keponakan saya, anak perempuannya. Tapi istri saya juga punya anak, istri saya punya anak, istri saya punya keponakan gitu kan, punya keponakan tapi dari jalur istri. Nah, kalau yang itu bukan mahram ya. Yang mahram itu yang dari saudara kita, anak perempuan dari saudara kita, keponakan dari saudara kita gitu. Kalau keponakan dari istri kita itu bukan mahram kan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu anak perempuan dari saudara perempuan ya. Anak perempuan dari saudara perempuan, sama tadi dari saudara laki-laki. Tadi kan abang, kalau sekarang kita punya siapa? Punya kakak ataupun adik ya. Adik kita laki-laki ataupun adik kita perempuan. Kemudian dia punya anak, itu kan keponakan kita. Nah, kalau misalnya yang ini saudara kita ini saudara perempuan ya, maka yang keponakan dari jalur suaminya itu bukan mahram kita ya Pak ya. Kebayang nggak Pak? Hah? Ya, keponakan dari dari, berarti dari ipar kita itu ya jatuhnya ya, dari ipar kita itu bukan mahram kita. Kalau yang dari kita itu keponakannya itu mahram kita. Kemudian selanjutnya yaitu saudara perempuan ya, saudara perempuan ayah, bisa kita sebut berarti bibi kan gitu. Kemudian bibinya ayah, terus bibinya kakek hingga terus ke samping, itu nggak boleh tuh ya, bibi ya kan.
kemudian bibinya ayah lagi, bibinya kakek, terus ke samping, itu nggak boleh. Kemudian juga yang terakhir yaitu saudara perempuan ibu, ya, saudara perempuan ibu, ya, berarti kan sama-sama bibi. Kalau bahasa Arabnya, kalau bibi dari jalur ayah itu namanya ammah, ammatun itu namanya bibi dari jalur ayah. Tapi kalau bibi dari jalur ibu namanya kholah. Nah ini nggak boleh kita nikah sama bibi kita, nggak boleh, berarti itu. Kalau perempuan, kita perempuan tinggal diganti, berarti nikah sama paman nggak boleh. Nah, selain itu berarti boleh. Siapa saja selain itu? Selain itu yaitu apa? Sesama sepupu, ya. Sesama sepupu itu boleh nikah, ya. Cuman ada konon ceritanya itu di adat Minangkabau, ya, kalau nggak salah itu kan, dia itu nggak boleh nikah tuh. Misalnya sepupu, tapi sepupu dari jalur ibu, ya Pak Haji, ya, gitu ya. Kalau nggak salah itu seperti itu tuh, ya. Katanya apa? Dia masih satu suku apa katanya gitu, ya. Karena saking menghormati perempuan kan gitu, itu nggak boleh tuh, ya. Kalau misalnya kita nikah dengan sepupu kita perempuan tapi dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu, nah itu nggak boleh. Tapi sebaliknya kalau orang Batak justru yang nggak boleh itu dari jalur ayahnya, ya nggak. Nanti jatuhnya katanya satu marga seperti itu. Nah itu jadi sesama sepupu boleh. Tapi itu hukum adat, ya. Kalau hukum Islamnya sesama sepupu mau dari jalur jalur ayah ataupun ibu itu boleh untuk dinikahi. Itu sampai mahram daripada mahram yang mu'abbad dengan sebab nasab. Kayaknya sudah jam berapa nih? Cukup ya Pak, ya, Bapak Ibu, cukup dulu sampai sini dulu. Masih ada lagi mahram nanti melalui perkawinan dan juga mahram dengan susuan. Kalau susuan nanti sama dengan kerabat, ya, nanti ibunya persusuan, kerabat-kerabatnya itu dia menjadi mahram bagi kita. Dan tambahannya nanti siapa? Tambahannya siapa saja yang nyusu dengan ibu kita itu nanti menjadi mahram kita. Maka kalau kita misalnya, jangan sampai misalnya istri kita nih banyak air asinya, ada saudara kita yang air asinya kurang kayak gitu kan, akhirnya main disusu-susuin aja, bahaya dia nih, ya. Karena kalau nanti ketemu, ya kan, kita harus dicatat itu si fulan, oh yang pernah nyusu sama saya, ini ada si fulan, karena nanti terjadi pernikahan sesama mahram kalau nggak dicatat kan gitu. Nah, itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masalah bukan masalah pernikahan tadi. Itu di media sosial kan ada Syekh Maher di Masjidil Haram. Ketika dia jadi imam, beliau itu sakit. Jadi pada saat baca Al-Fatihah, waktu yang ayat kelima kan dia bisa, karena suaranya habis, itu maju ke depan dan tetap habis. Melanjutkan baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Iya. Kalau seandainya kita nih jadi imam, ketika imamnya itu nggak bisa pada saat baca surat yang kedua, itu menggantikan di belakang maju ke depan. Kalau seandainya otak yang di belakang itu nggak bisa melanjutkan surat, misalnya dia baca surat Al-Baqarah 25 ayat, dia baca 22, tapi 23-nya yang mengganti itu nggak hafal. Yeah. Apakah dia langsung rukuk atau dia mengganti surat? Oh gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya ada ustadz di depan itu menjadi imam, ketika dia nggak bisa, tadi kan masih sehat dia. Kalau seandainya dia jadi imam, tiba-tiba dia sakit, berat gitu, dia nggak bisa melanjutkan. Apakah imam yang belakangnya itu langsung maju ke depan, atau makmum itu menolong imam dulu, atau membacakan si sholat dulu? Iya, iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi masalah ini ya, apa namanya, imam. Jadi sebenarnya memang bagusnya, afdolnya itu yang di belakang imam itu adalah orang yang layak juga untuk menjadi imam. Maka ketika imam tadi pertanyaannya yang pertama di tengah-tengah Al-Fatihah ya.
yang pertengahan Al-Fatihah, kemudian imam itu maju kapan? Ya lanjutkan Al-Fatihahnya, ataupun di pertengahan surat, ya enggak? Nah, kasusnya suratnya itu yang enggak dihafal sama dia kan gitu. Jadi maju tuh nanti posisi kita tuh maju gini ya Pak ya. Jadi maju, ini belakang, misalnya kita di belakang imam. Makanya imamnya yang tadi afdolnya yang di belakang imam itu yang bisa menggantikan imam, karena bukan nanti sakit saja. Kadang imam tahu-tahu kentut misalnya kan kalau kentut nggak sah, ya nggak, sholatnya nggak sah, maka imam pergi. Maka seperti di Al-Muhajir ini bagus, ada ruangan depan sehingga imam nggak usah ke belakang lagi kan gitu, langsung keluar. Maka nanti yang di belakangnya itu maju, ya majunya bagaimana? Satu langkah maju. Ini kan satu ya, satu udah dua, ya kan gitu. Berhenti dulu, ya enggak. Nah, sebagian kita ada yang gini langsung gitu. Itu nggak boleh ya. Karena 3 kali gerakan. Jadi maju satu, tetap gitu kan. Diam dulu sejenak, baru maju lagi gitu. Jadi ada jeda. Boleh lebih dari 3 gerakan, yang penting ada jeda. Enggak apa namanya tuh, enggak secara berterusan gitu. Ya, kadang ada sebagian golongan tuh langsung aja maju, nyerobot gitu, itu nggak boleh ya, karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu tiga gerakan. Kemudian kita melanjutkan daripada imam, ya, melanjutkan daripada imamnya. Misalnya imamnya baca Al-Fatihah belum selesai, kita selesaikan Al-Fatihahnya gitu. Kalau misalnya kita bingung ya kan, tadi imam sampai mana gitu ya kan, tapi kita tahu masih di Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini wajib, maka kita ulang aja gitu kan. Ya maaf kadang kita kan khusyuknya itu ya Allahu Akbar ya kan, habis itu lupa nih, atau saking imamnya bagus bacaannya kan, tuh imam kok pergi kan gitu, kita pas banget di belakangnya, kita maju, bingung mau nyambung dari ayat mana karena kita nggak dengerin mungkin kan gitu, maka kita mulai dari awal kan seperti itu. Itu kalau Al-Fatihah ya kan. Kemudian kalau ayat di pertengahan, tadi imamnya bacanya pertengahan ayat, kita nggak bisa nyambung kan gitu, nggak hafal gitu kan. Makanya bagusnya juga salah satunya kalau Imam Nawawi belum mengatakan tuh ya di dalam kitab Tibyan itu, bagusnya yang dibaca itu ya kalau dalam madzhab Syafi'i ya ayatnya sedikit, yang penting dari awal sampai akhir selesai, enggak potongan-potongan ayat. Cuman kadang makmum ada yang bilang kok bacanya surat juz amma aja kan gitu. Sekarang ustadznya lagi baca potongan ayat, toto ustadznya jatuh tadi kan gitu, ataupun sakit batal kan gitu. Bagaimana ngelanjutin? Nggak bisa lanjutin, udah baca aja qul huwaile kan gitu ya kan, baca qul hu aja yang gampang gitu. Kalau kita nggak punya hafalan misalnya kan gitu, baca qul hu ataupun baca surat yang kita hafal. Nah tadi kasusnya bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, imamnya misalnya jatuh sakit ya kan, yang bagusnya di belakang imam itu dia menggantikan posisi imam kan gitu, yang lainnya sebagian menolong gitu kan, tapi jamaah itu bagusnya dilanjutkan kan gitu ya. Kecuali misalnya imamnya mau dibunuh kan gitu kan, ada beberapa bulan yang lalu tuh kasus seperti itu. Nah baru itu udah cak-cakan itu sholatnya, udah berarti bubar sholatnya kan, digebukin dulu orangnya baru sholat lagi ya, jangan langsung pulang kan gitu. Kalau kita kan khusyuknya masih seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau sahabat Nabi itu ya dicabut kena panah, dicabutnya itu pas lagi sholat pas udah lupa segala-galanya, hilang ya enggak, sampai khusyuknya seperti itu. Tapi kata ulama juga khusyuk juga dalam hadis yang lain, ada ular yang membahayakan kita juga harus kita halau, bukan berarti saya khusyuk lah diem aja gitu, enggak kan gitu. Makanya kalau bahas khusyuk tentang sholat ini bingung ya Pak ya. Ada hadis yang seperti itu, sahabat sampai berdarah, dicabut anak panahnya ketika sholat, nggak kerasa kan gitu. Ada yang hadis satu seperti itu ya, ada yang membahayakan, maka kita halau, jangan diam saja, nanti membahayakan daripada diri kita. Jadi tadi bagusnya kalau memang ada berapa orang yang bisa menolong, maka ditolong, yang lain tetap melanjutkan daripada sholat kan gitu. Kalau misalnya terpaksa bubar, ya udah tolong dulu ya enggak. Kan ada berapa kasus yang lalu kan khutbah khotib Jumat meninggal kan itu. Pasti itu kan ribut dulu ya enggak. Ya enggak, pada nolong dulu gitu. Udah selesai baru sholat kan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lain ya. Marilah.
perempuan atau tetap satu kamar dan satu. Terus sama nggak kalau misalkan tidur sama neneknya, apakah sama dia tidur orang tua? Masalah ini ya, masalah pemisahan tadi anak itu ya, yang paling inti itu laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki ini sudah besar juga, maka harus dipisah juga. Maka dipisahnya sekarang, apalagi kita dalam keadaan di Jakarta itu kan ya, kadang rumah kita masya Allah untuk ngamalin hadis ini susah kan gitu. Satu rumah punya kontrakan cuma satu petak kan gitu, ya udah dikira-kira ya lah, disekat kan gitu. Bagusnya satu ranjang gitu, misalnya satu kamar tapi beda ranjang kalau yang laki-laki gitu. Yang perempuan juga sama, misalnya satu kamar tapi beda ranjang, karena maldoji ini artinya juga itu tempat tidur ataupun ranjang seperti itu ya. Kalau tadi tidur sama neneknya bagaimana? Ya itu, kalau sudah besar diusahakan dipisah, baik sama orang tua ataupun nenek kan gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau anak biasa dipegang sama neneknya itu, nanti anak ini jadi apa? Jadi manja banget kan gitu. Karena nenek ini kasih sayangnya kepada cucu tuh kadang melebihi daripada orang tua kepada anaknya kan gitu. Ada yang bilang seperti itu, Pak. Gitu. Ya. Insyaallah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.